Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya bisa ketemu kembali dengan teman-teman untuk berbagi materi kesehatan. Untuk sharing materi kesehatan yang mudah untuk kita ketahui, mudah kita praktekkan, yaitu bagaimana mengatasi atau menyembuhkan kesleo, terkilir, atau dalam bahasa kesehatan atau bahasa medisnya dikenal dengan istilah sprain, yaitu kondisi ketika otot dan tulang kita mengalami kepelintir, ya, terkilir, trauma, atau cedera pada muskuloskeletal atau otot dan tulang rangka kita, khususnya pada persendian, baik itu kaki, tangan, maupun lutut. Yang itu terjadi akibat kita jatuh atau bertumpu dalam posisi yang tidak tepat, mendarat ketika bertumbuh dalam posisi yang tidak pas, sehingga mengalami cedera atau kerusakan pada otot, atau robek, atau mengalami bengkak pada otot karena kesalahan tadi ketika kita jatuh atau bertumbuh. Dan itu terjadi biasanya pada orang-orang yang berolahraga, misalnya dia seorang kiper dalam sepak bola, dia loncat menangkap bola, kemudian jatuhnya kakinya mendaratnya tidak pas begini, maka bisa kepelintir ke sana kakinya, atau begini kepelintir ke sana. Demikian pula ketika bermain futsal, atau seorang ibu-ibu atau siapapun, ya, anak remaja yang sangat senang dengan gadget, dia pegang HP kemana-mana, dia berjalan di pasar, di trotoar sambil memegang HP. Nah, tiba-tiba dia tidak menyadari kalau di depannya ketika dia berjalan ada tangga, ada jeglongan, sehingga dia kakinya masuk ke dalam jeglongan tersebut dan dia tidak menyadarinya sampai dia akhirnya terpelintir. Ini sering terjadi. Atau hal-hal lain, ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati, ya. Apa yang bisa kita lihat ketika seseorang terpelintir? Tanda-tandanya seperti apa? Yang pertama, dia akan mengalami memar. Dalam waktu yang tidak lama, 5 menit, 10 menit, kakinya akan mengalami memar atau bengkak. Kemudian nyeri yang hebat, ya. Langsung ketika jatuh, dia akan merasakan nyeri yang sangat hebat, yang sakit sekali. Kemudian juga ketika itu dia bisa pula mengalami gangguan fungsi gerak, ya. Ketika digerakkan sakit banget, ya. Kemudian kalau dalam beberapa saat kemudian akan terlihat juga bisa mengalami kemerahan, ya, dan diraba akan terasa hangat. Itu biasanya sudah ada semacam peradangan, ya. Dalam waktu singkat dia mengalami trauma tersebut, dia akan mengalami itu semua, ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika seseorang sudah mengalami itu? Yang pertama, kita bisa melakukan metode yang sudah dikenal di kalangan kesehatan, yaitu dengan metode RICE, RICE, atau kalau kita bahasa Inggris maka itu artinya adalah nasi. R-nya itu rest, istirahatkan. Daerah yang kesleo atau terpelintir tersebut kita istirahatkan. Jangan digunakan dulu untuk bertumbuh ketika itu yang terjadi pada kaki. Ketika terjadi pada pergelangan tangan, jangan digunakan untuk beraktivitas. Istirahatkan, ya. Kemudian yang kedua adalah ice, IC, ice atau es, yaitu dengan didinginkan, dikompres dengan air dingin atau air es. Bisa kita dengan menggunakan kain yang dicelupkan ke dalam air es atau air dingin, kemudian kita taruh di situ. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan rasa nyaman, untuk mengurangi nyeri, ya. Untuk mengurangi nyeri, memberikan rasa nyaman, dan juga untuk mencegah terjadinya peradangan yang lebih luas, ya. Kemudian yang ketiga, compression, C-nya compression, yaitu dengan diberikan balut tekan. Ya, kalau ada perban yang terbuat dari karet atau elastis perban, bisa dibalutkan, ya, dengan pembalut perban yang seperti ini modelnya, ya, pembalut perbannya. Bisa dilakukan itu. Itu tujuannya untuk memberikan rasa nyaman, untuk mengurangi pembekakan, juga untuk menopang daerah persendian tersebut. Misalnya di sini tangannya, ketika ditopangkan di sana, dibalut perban sampai ke sana, maka ini akan meringankan beban dia menyangga pergelangan tangan. Demikian pula ketika kaki, ya. Kemudian yang terakhir, elevation, ditinggikan. Ketika seseorang sudah mengalami terkilir, maka diusahakan kaki yang terkilir tersebut ditinggikan dari tubuh kita, yaitu tepatnya lebih tinggi dari jantung, ya. Untuk gampangnya lebih tinggi dari dada kita. Ketika kita istirahat, kita gantungkan kaki atau kita berikan bantalan agar posisinya lebih tinggi dari badan kita, sehingga ini akan mengurangi terjadinya pembekakan karena gravitasi, ya, sehingga cairan yang akan banyak ke sana akan terkurangi atau menurun, sehingga pembekakan yang akan terjadi bisa berkurang atau meminimalisir terjadinya pembekakan. Itulah metode barat atau metode yang biasa dipraktekkan di dalam
ilmu kesehatan tentang bagaimana mengurangi atau mengatasi orang yang terkilir. Kemudian kalau kita menggunakan metode timur ya, yang biasa kita lakukan di orang tua kita atau nenek kita dulu ketika seorang terkilir, ya, tentu saja ini bisa kita praktekkan juga, tapi khusus untuk terkilir yang sangat ringan lah, yang ringan-ringan saja, ya, maka dilakukan dengan kompres hangat. Ya, tapi jangan segera setelah itu, disarankan jangan segera, kalau mau mempraktekkan ini jangan segera setelah jatuh, tapi mungkin malam harinya atau sore harinya ya dilakukan kompres hangat. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan pembengkakan, jadi pembengkakannya tidak berlarut-larut ya. Bisa dengan abu hangat, kalau zaman dulu abu hangat, abu hasil masakan atau abu gosok ya yang masih hangat, ditaruh di kain, ditempelkan di situ. Kalau sekarang mungkin tidak ada, maka bisa digunakan dengan penghangat buli-buli ya, kalau ada ya, buli-buli, atau buli-buli itu semacam kantong karet yang diisi air panas, kemudian ditaruh di situ atau dibalut dengan handuk, kemudian ditempelkan. Itu juga akan mengurangi terjadinya pembengkakan lebih lanjut dan mempercepat penyembuhan. Atau bisa juga dengan, kalau zaman dulu juga dengan telur yang direbus. Telur direbus dalam kondisi panas, dikupas kulitnya ya, kemudian telurnya dibungkus dengan kain, kemudian ditempelkan. Itu juga efek panasnya akan bertahan lama dan ini bisa membantu untuk memulihkan pembengkakan pada daerah yang terkilir. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan, baik dengan metode barat maupun metode kita ya, nenek moyang kita, semuanya baik tentu saja. Dan tentu saja ketika kita mengalami itu, kita usahakan kita bertindak segera untuk mengatasinya dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Istirahatkan, kemudian kompres dingin, kemudian dibalut, kemudian tinggikan. Atau kalau ringan, bisa lakukan dengan metode yang nenek moyang kita atau cara timur, dengan dikompres atau diberikan tempelan di atasnya berupa hal-hal yang hangat. Seperti yang disebutkan tadi. Teman-teman sekalian, terkilir itu bisa terjadi dengan melintirnya ke dalam atau melintir keluar. Dan 80% orang terkilir itu melintirnya ke dalam. Cara penanganannya juga seperti itu, sama ya. Tapi untuk terkilir dalam kondisi yang parah, apalagi itu sudah terulang atau berulang kali terjadi seperti itu, maka sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter bedah tulang ya, untuk diberikan penanganan yang lebih tepat ya. Ketika terjadi bengkak besar sampai sangat nyeri ya, maka cobalah untuk pergi ke dokter spesialis bedah ortopedi ya, atau bedah yang akan menangani juga otot dan persendian. Insya Allah akan diberikan penanganan yang lebih tepat. Nah, berapa lama sih sebenarnya kalau orang itu mengalami gangguan kesleo tersebut atau penyembuhan dari kesleo atau terkilir? Sekitar 2-6 minggu. Tetapi dalam kondisi yang parah ya, maka penyembuhannya bisa lebih lama, bisa sampai 12 minggu atau 3 bulan. Nah, oleh karena itu ketika dalam kondisi parah maka harus ditangani dengan baik, karena kalau tidak bisa efeknya jangka panjang ini kalau tidak ditangani dengan baik ya. Bisa sering kambuh-kambuhan, nyerinya mungkin sekarang 3 bulan sembuh, beberapa bulan lagi buat menapak, buat lari sedikit sudah kambuh lagi. Oleh karena itu kalau penanganan tidak tepat untuk terkilir yang berat, maka akan bisa kambuh-kambuhan ya. Teman-teman sekalian, selanjutnya hal yang dilarang ketika seorang terkilir. Ketika seseorang terkilir atau kesleo, maka jangan lakukan satu. Di samping tidak gunakan untuk aktivitas ya, maka jangan dipijit. Ini yang sering terjadi. Ketika baru jatuh langsung dipijit, dibawa ke tukang pijit. Maka ketika itu adalah robek atau terjadi kerobekan pada otot, maka akan bisa semakin memperparah. Beberapa kejadian orang yang terkilir, dia terus dipijit terus, terjadi pembengkakan yang lebih besar. Dan ini akhirnya efeknya jangka panjang, akhirnya mau tidak mau dia harus dioperasi. Ya bolehlah dilakukan tindakan misalnya pemijatan di sekitarnya, mungkin jatuh ya di sekitarnya boleh, tapi jangan di tempat yang terkilir. Kalau badannya boleh, terkilirnya tangan, badannya dipijitin, berikan rasa nyaman biar istirahat. Tapi kalau sudah dilakukan raise tadi, sudah dikompres, sudah diistirahatkan, sudah diberikan balutan tekan, sudah diistirahatkan, sudah tenang, maka mau dipijat pelan-pelan masih diperbolehkan, tentu saja oleh orang yang ahli, oleh orang yang tahu dari cara-cara memijat yang benar ya. Mungkin bisa ke fisioterapi atau orang yang terlatih yang sudah benar-benar kita percaya atau mendapatkan rekomendasi tentang bagaimana dia cara memijat atau message yang baik untuk kasus-kasus semacam itu. Teman-teman sekalian,
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya terkilir. Yang pertama, maka hendaknya kita hati-hati ketika berjalan. Jangan berjalan sambil membaca HP, lebih-lebih ketika kondisi jalannya tidak kita kenal, ya. Di trotoar, di pasar yang kita jarang ke situ, ya, ataupun kita sering ke situ pun kita harus hati-hati. Karena orang yang sedang membaca HP sambil jalan, bisa tiba-tiba dia lupa, jalannya lupa sama sekali. Tiba-tiba ada terundakan atau ada tangga, dia tidak tahu. Maka ini sangat mudah terjadi terkilir. Kemudian kalau berolahraga, jangan lupa lakukan pemanasan lebih dahulu. Pemanasan yang cukup. Gunakan sepatu yang pas, sepatu yang nyaman sesuai dengan jenis olahraganya. Kemudian untuk jalan-jalan, jangan sampai dia licin, ya. Kamar mandi atau tempat-tempat lain yang sering dilalui, jangan licin. Tangga, hendaknya diperiksa, anak tangga benar-benar kokoh apa enggak. Jangan-jangan kalau tangganya terbuat dari bambu, tangganya, anak tangganya sudah ada yang rapuh. Maka ini berbahaya, bisa jatuh, terkilir kakinya. Ya, tangannya juga mungkin kalau bertumbuh dengan tangan. Dan hal-hal lain yang berisiko terjadinya orang itu jatuh. Maka kita berusaha untuk menghindarkan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, yang saya sampaikan tentang bagaimana penanganan terhadap orang yang terkilir. Mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih burung irian, terima kasih. Cukup sekian. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.